Wes yo. Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lady Rizky Amalia Tubisna akan mempresentasikan tentang kaidah fikih dalam ketentuan prioritas. Yang pertama yaitu yang artinya yaitu mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan permasalahan. Jadi maksudnya apabila kemaslahatan dan mafsadah berkumpul, maka yang diutamakan yaitu menolak mafsadah. Sebagai nama otoritas hukum syar'i, darul mafasidin muqaddimu ala jalbil maksudi, yaitu diperintahkan sebab hal-hal memiliki perhatian lebih besar pada hal yang dilarang daripada yang diperintahkan. Sebab hal-hal yang dilarang itu terdapat unsur-unsur yang merusak dan dapat menghilangkan hikmah larangan itu sendiri. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang dilarang itu yang membahayakan lebih utama untuk ditangkal daripada untuk meraih kemaslahatan, kebaikan. Contohnya yaitu diperbolehkan meninggalkan sholat Jumat dikarenakan dikhawatirkan ketika dia sakit, takut dia jatuh atau takut dia jatuh di perjalanan karena hujan besar. Kemudian yang kedua yaitu al-maslahatu al-maslahatul ammah muqaddimatan ala masalihatul khassah, yaitu masalah umum lebih diutamakan daripada masalah yang khusus. Kaidah tersebut menjelaskan tentang apabila benturan antara kemaslahatan umum dan masalah khusus, maka kemaslahatan yang umum didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus. Contohnya yaitu apabila pencabutan hak milik orang, memilih hak milik pribadi demi kemaslahatan umum, seperti pemerintahan atau pengadilan merampas hak milik pribadi yang digunakan untuk kejahatan. Misal, mengambil pisau atau senjata yang dimiliki oleh pribadi tersebut digunakan untuk yang biasanya digunakan untuk membunuh orang lain, dan hal itu disangkal untuk melindungi orang-orang lain demi kemaslahatan umum. Lalu yang ketiga yaitu idza ta'arradat mafsadatani roni a'mamuhuma dharran birtikabi akhafihima. Jika terjadi pertentangan antara dua macam mafsadat, maka harus dicari dahulu mafsadat mana yang lebih ringan dan didahulukan mafsadat yang lebih ringan daripada mafsadat yang lebih besar. Maksud itu yaitu apabila terjadi benturan antara bersamaan kedua mafsadat tersebut, maka harus diteliti terlebih dahulu yaitu mafsadat yang lebih ringan, kemudian mafsadat yang besar. Contoh, apabila seorang mahasiswa bangun kesiangan dan apabila dengan tidak mengendarai motor tidak ngebut, maka dia akan terlambat masuk kelas. Nah, apabila mengebut kemungkinan besar akan mengalami kecelakaan, maka hendaknya dia memilih mafsadat yang lebih ringan yaitu lebih memilih terlambat datang ke kelas. Lalu yang keempat yaitu
Al-muttafaq alaih muqaddimun 'alal mukhtalaf. Apa yang disepakati maka yang didahulukan daripada perbedaan. Maksudnya yaitu apabila suatu perkara di mana suatu yang disepakati itu harus diutamakan daripada sesuatu perbedaan pendapat. Misal penyelesaian konflik antara individu dan kelompok. Pendekatan yang baik adalah mencoba mencapai kesepakatan terlebih dahulu tentang isu yang memicu konflik sebelum mempertimbangkan perbedaan pandangan ini dapat membantu menciptakan solusi yang lebih damai dan saling menguntungkan. Kemudian kembali lagi ke kaidah yang pertama, dasar dalilnya yaitu wala tasubul ladina yad'una min dunillahi fayasbullah adwan bi ghairi ilmi. Di mana ayat tersebut menjelaskan tentang memaki sesembahan yang mereka yang tersebut orang-orang musyrik sembah selain Allah merupakan bentuk masalah bagi orang-orang Islam. Hal tersebut dengan memaki bisa membuat hina terhadap Tuhan mereka. Akan tetapi di sisi lain bisa membuat dan mendatangkan mafsadah yang lebih besar, yaitu orang-orang musyrik akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa sepengetahuan orang-orang Islam dengan cara menyembah sesembahan yang dipercayai oleh orang-orang musyrik. Kemudian dalil dari kaidah kedua yaitu satatu fitnul qa'idu fiha khairun minal qa'im wal qa'imu fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i man tasyarrafa la tashtarifu faman fajada fiha maja'a aw ma'adan fali'u'an bihi. Di mana akan ada fitnah orang yang kaidah kedua yang tadi menjelaskan masalah umum lebih diutamakan daripada masalah yang khusus, dan dalil tersebut menjelaskan tentang akan ada fitnah apabila ada orang yang duduk itu lebih baik daripada yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan tersebut, maka hendaknya dia berlindung. Kemudian dasar dari yang ruang lingkup dan dasar dalil kaidah yang ketiga yaitu tentang pertentangan antara dua macam mafsadah. Tentang dua macam mafsadah maka harus lebih diperhatikan dan lebih diteliti lagi mana mafsadah yang lebih kecil, di mana terdapat pada hadis dari riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian kaidah yang terakhir yaitu muttafaq alaih yang tentang apa yang disepakati didahulukan daripada perbedaan pendapat, yaitu dalil yang perkara yang kamu tidak ketahui maka sehendaknya kamu merujuknya kepada orang yang mengetahuinya. Jadi lebih ke orang yang benar-benar mengetahui pendapat itu dan dapat didahulukan yang orang yang lebih mengetahuinya. Sekian presentasi dari saya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.